Wanita itu menarik selimutnya, dan tiba-tiba menemukan seekor ular hitam besar yang sedang berbaring di dalamnya. Dia ketakutan dan terus mundur. Dia mengambil tongkat di sampingnya untuk mengusir ular itu. Tepat pada detik berikutnya, ternyata ular hitam itu membuka mulutnya dan berbicara, "Kakak, aku sengaja datang mencarimu. Tepat saat kamu tinggal sendirian. Aku juga tidak punya siapa-siapa di sampingku. Mulai sekarang, mari kita hidup bersama." Wanita itu membuka mata lebar-lebar sambil melihat sekeliling, lalu menatap ular itu. "Benar, kamu yang sedang berbicara." Ular hitam mengangguk dan melanjutkan, "Kemarin kamu memberiku buah. Kamu orang baik, jadi tenang saja. Aku tidak akan menyakitimu. Sampai di sini saja." Tuh baru ingat kemarin dia naik ke gunung di belakang untuk mencari makanan. Lapar sampai pusing, dia memanjat pohon delima untuk memetik buahnya. Saat turun dari pohon, dia melihat di bawah pohon, di antara rumputan, seekor ular hitam sebesar pergelangan tangan sedang menatapnya dengan saksama. Saat itu saya mengira saya akan digigit sampai mati. Karena ketakutan, dia buru-buru membuang semua buah delima liar yang baru saja dia petik dengan susah payah. Tak disangka, ular hitam itu mencium-cium buah itu, lalu tiba-tiba menelannya. Kemudian, ia diam-diam berenang ke semak-semak dan pergi. Jantung Tutu berdebar kencang. Akhirnya sedikit tenang. Dia mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Bagaimana bisa begini? Aku hampir mati kelaparan. Dengan apa aku harus menghidupimu? Lagi pula, bukankah semua ular memakan katak dan tikus?" Ular hitam menggelengkan kepalanya, seolah-olah sedang menghela napas. "Aku telah menemukan takdir yang ajaib. Telah memakan pil ajaib. Sudah lama memahami sifat manusia. Tidak lagi memakan daging segar di gunung. Saya hanya minum air mata air dan makan buah liar. Sesekali tolong petikkan sedikit buah untuk saya ya. Atau bagikan sedikit nasi atau bakpao kepadaku juga boleh." Tutu mendengarnya, berpikir dalam hati bahwa apa yang dia makan sama dengan yang aku makan. Bahkan lebih baik. Aku benar-benar tidak punya tempat berpegang di dunia ini. Tidak ada orang untuk diajak bicara. Ada seekor ular yang bisa bicara sebagai teman. Meskipun agak aneh tapi, akhirnya, hidup tidak lagi sebosan itu. "Jadi, kamu tinggal di sini saja. Namaku Tutu. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Xiao Hei," kata Tutu. Dia dengan hati-hati menyentuh sisik Xiao Hei dan terkejut. Sisiknya tidak sedingin yang dibayangkan, melainkan terasa sedikit hangat berkat kehadiran Xiao Hei. Dengan bergabungnya Xiao Hei, rumah bobrok milik Tutu menjadi sedikit lebih hidup. Tetapi kenyataannya kejam. Tak lama kemudian, salju tebal telah sepenuhnya menghalangi jalan. Tutu tidak menemukan sebutir beras pun di rumah. Sementara keluarga Paman Li tidak hanya tidak membantu, mereka malah memanfaatkan ke-8 malam untuk berkeliaran di depan pintu rumah Tutu, seolah ingin menunggu gadis kecil itu mati kelaparan atau kedinginan, agar memiliki alasan yang sah untuk merebut tanah ini. Malam itu, Tutu begitu lapar hingga perutnya bergejolak, meringkuk di ujung tempat tidur. Dia gemetar. Xiao Hei diam-diam menatapnya sejenak, lalu merangkak keluar melalui celah pintu. Sekitar 1 jam kemudian, ada suara di luar pintu. Tutu berusaha berdiri. Ternyata Tiuhak berenang masuk melalui ambang jendela. Mulutnya masih menggigit seekor kelinci gemuk. Tidak hanya itu, ekornya juga menggulung sebuah kantong kecil berisi arang hitam yang dibungkus kain robek. "Xiao Hei," Tutu terkejut. Kelinci ini ditangkap di gunung. Katanya dari halaman rumah Paman Li yang penuh tumpukan barang. Xiao Hei meletakkan barang-barang itu dengan nada tenang seolah-olah sedang membicarakan hal yang tidak penting. "Saya tahu Paman Li telah mengambil beras Anda. Jadi, wajar saja kalau saya mengambil sedikit arangnya. Cepat nyalakan api untuk memanggang daging." Lihat cahaya merah menyala di dalam tungku. Mencium aroma daging kelinci panggang. Air mata Tutu mengalir deras. Ini adalah pertama kalinya sejak orang tuanya meninggal. Pertama kalinya ada orang yang memperlakukannya dengan baik seperti itu. Keesokan harinya, Paman Li marah dan berlari menghampiri pintu, ingin membuat masalah bagi Tutu. Tetapi dia baru saja masuk ke halaman. Seekor ular hitam sepanjang 6 kaki menjulur dari langit-langit, menggantung di depan Paman Li. Xiao Hei tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, menunjukkan taring tajamnya, mengeluarkan suara mendesis yang menggema. Paman Li ketakutan hingga matanya berputar-putar, sampai mengompol, lalu melarikan diri dari halaman dengan berguling-guling. Sejak saat itu, di desa tidak ada lagi yang berani mengganggu Tutu. Begitu saja, seorang manusia dan seekor ular hidup bersama di rumah reot yang berangin itu. Melewati musim dingin yang paling dingin, 3 tahun berlalu seperti air yang mengalir di jembatan. Tutu telah tumbuh menjadi seorang gadis. Tiuhak juga menjadi orang yang tak terpisahkan darinya. Suatu hari, seorang pemain sirkus ular datang ke desa, membawa barang dagangannya dan memukul gendang di bawah pohon wo besar di ujung desa. Tutu yang penasaran menyelinap masuk ke kerumunan. Hanya melihat pesulap ular itu meniup seruling dan melilitkan beberapa ular di leher dan tangannya. Melakukan berbagai gerakan berbahaya, semua penduduk desa yang menonton bertepuk tangan memuji. Uang logam berdenting dan berserakan di tanah. Tutu melihat koin-koin di tanah. Hatinya tiba-tiba cemas. Dia menatap ular-ular itu dengan saksama. Tatapan kosong. Gerakannya kaku. Semuanya karena orang yang memerankan ular itu menariknya. Dia berpikir, ularnya yang bodoh seperti itu pun bisa menghasilkan banyak uang. Sedangkan Xiao Hei milikku tidak hanya pintar tapi juga bisa bicara. Bahkan mengerti perintah. Kalau dia dibawa tampil di kota, pasti akan mendapatkan lebih banyak uang. Malam harinya, saat pulang ke rumah, dia dengan antusias menutup pintu dan menceritakan ide ini kepada Xiao Hei. Xiao Hei sedang meringkuk di dekat perapian, lalu mengangkat kepalanya. Mata berwarna kuning kecoklatan itu menatapnya dengan tajam. "Kamu ingin aku tampil di jalanan untuk mencari uang?" Tutu sedikit malu, menggosok-gosok tangannya. "Benar. Kau lihat, kau sudah tinggal di sini selama 3 tahun dengan makan gratis. Jika kita bisa menghasilkan uang, kita bisa memperbaiki rumah bobrok ini. Musim dingin nanti tidak akan ada angin yang masuk lagi. Saat itu tiba, beli beras yang enak, tepung yang bagus. Kamu juga akan bisa makan bakpao daging yang masih hangat dan kue manis setiap hari. Tidak perlu lagi pergi ke pegunungan yang dingin untuk menangkap kelinci." Xiao Hei diam sejenak lalu perlahan merangkak ke dapur. Melilit kaki Tutu, ia perlahan memanjat, lalu dengan lembut meletakkan kepalanya yang besar di bahu Tutu. Cukup bersikap baik padanya untuk membuat pipinya memerah. "Aku bersedia." Suaranya dalam dan lembut. Sejak saat itu, di dekat ruang gawat darurat yang ramai, ada seorang gadis muda yang mempertunjukkan ular. Tutu mengenakan baju kain tua yang penuh tambalan.
Di tubuhnya melilit seekor ular hitam sepanjang 6 kaki. Kombinasi ini langsung segera menarik perhatian seluruh jalan. Tutu bertepuk tangan. Dia berkata, Xiao Hei, angkat kepalamu sedikit. Xiao Hei seolah-olah mengerti kata-katanya. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, berpose dengan gagah. Tutu berkata, berputar sebentar. Xiao Hei pun melilit lengan gadis itu. Seperti tali beludru hitam yang melilitnya sekali. Kadang-kadang bertemu penonton yang dermawan, mereka memberi semangat. Nak, jika ular ini bisa mengeluarkan suara, aku akan memberimu banyak uang. Tutu langsung tersenyum dan menjilat bibirnya. Xiao Hei pun ikut bekerja sama, mengeluarkan suara pelan. Suara yang manis dan panjang. Meskipun tidak jelas, namun selalu menarik tepuk tangan dari semua orang. Uang logam dan pecahan perak jatuh ke dalam baskom tembaga berkarat milik Tutu seperti butiran salju. Namun, itulah yang benar-benar menyentuh hati orang. Belum genap setengah tahun, ketenaran Tutu dan Tiuha telah menyebar ke seluruh 10 mil dan 8 desa. Hal ini juga menarik perhatian Tuan Tria, seorang tokoh berpengaruh dan taipan di kota tersebut. Tuan Tria adalah orang yang gemar mengoleksi barang-barang langka dan unik. Hari itu, Tutu baru saja membereskan kiosnya. Beberapa pelayan bertubuh besar menghalangi jalannya. Nona, suami saya telah memperhatikan ular hitam yang memiliki aura mistis milik Anda. Ingin membawanya untuk bertaruh besar. Ini 100 style perak. Tinggalkan ular itu. Pergilah. Pelayan yang memimpin melemparkan sejumlah uang perak ke tanah. Pria itu mengulurkan tangannya untuk menangkap Xiao Hei. Tutu ketakutan hingga wajahnya pucat. Dia memeluk Tiuha erat-erat. Tidak dijual. Tidak akan dijual berapapun harganya. Xiao Hei adalah orang yang saya sayangi. Tidak menyuguhkan minuman kepada tamu akan dikenakan denda. Ambilkan untukku. Para pelayan bergegas masuk. Pada saat kritis ini, di mata Xiao Hei muncul kilatan kemarahan. Dia tiba-tiba melompat keluar dari pelukan Tutu. Bentuknya di udara sepertinya telah membesar satu ukuran. Hanya terlihat ekornya menyapu sekali. Terbawa angin badai dan debu pasir di tanah. Para pelayan begitu sibuk hingga tak bisa membuka mata. Segera setelah itu, Xiao Hei melesat seperti kilat hitam di antara kaki-kaki orang. Hanya dalam sekejap, beberapa pelayan tersandung tanaman merambat yang entah dari mana asalnya. Terjatuh seperti anjing yang berguling di lumpur. Sakit, memanggil ayah dan ibu. Siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Suara dingin Xiao Hei hanya bisa didengar oleh Tutu. Di tengah kekacauan, Tutu buru-buru memeluk Tiuhak dan berlari keluar dari kota. Setelah mengalami kejadian ini, Tutu tidak berani kembali ke kota itu untuk menjual kunyit lagi. Tapi uang yang mereka kumpulkan, cukup untuk mengubah hidup. 3 tahun lagi, Tutu benar-benar telah mengumpulkan banyak uang dari menjual kunyit dan menabung. Dia telah menyewa tukang untuk merobohkan rumah tanah yang terbuka, membangun rumah bata dan genteng yang terang di lokasi lama. Di taman, dia sengaja memperluas sebidang tanah dan menanamnya penuh dengan min yang paling disukai Xiao Hei. Setiap musim panas tiba, kebun ini harum. Dia mengenakan baju katun merah yang masih baru. Musim dingin tidak lagi membuat tangan dan kaki menggigil. Setiap kali pergi ke pasar di kabupaten yang jauh, dia selalu membeli permen dan kue yang paling manis, tapi tidak berani memakannya sedikit pun. Semuanya dibungkus dengan kertas minyak, membawanya satu persatu untuk dimakan oleh Xiao Hei. Hidup berjalan dengan cerah. Pandangan penduduk desa terhadap Tutu pun telah berubah. Kerabat-kerabat yang dulu sering mengganggunya kini berani memohon padanya. Diusir keluar oleh Tutu dengan sapu. Saat Tutu semakin cantik, para mak comblang di desa mulai lebih sering mengetuk pintu rumahnya. Tutu, tukang kayu zang di bagian timur desa itu sangat terampil. Rumah Pali di desa barat punya lahan sawah seluas 50 hektar lo. Silakan pilih. Para mak comblang mengibaskan kipas. Mulut mereka berceloteh tanpa henti. Tutu memandang rumah barunya yang megah. Menyentuh kuncir rambut panjangnya yang halus dan berkilau. Dia berpikir dia akan segera berusia 25 tahun. Di zaman sekarang ini, dia sudah termasuk wanita yang cukup tua. Sudah waktunya menikah dan mencari pria yang tulus. Melahirkan seorang anak akan membuat hidup terasa lengkap. Malam itu, setelah mencuci muka, Tutu berbaring di atas tempat tidur yang hangat. Xiao Hei meringkuk di samping bantalnya seperti biasa. Matanya tertutup, sepertinya sedang beristirahat. Tutu berguling. Sambil memandang sisi kita mengkilap Tiuhak, dia berkata dengan lembut, Xiao Hei, hari ini mak comblang datang lagi. Aku mau menikah. Saat itu tiba, saya akan mencari calon menantu, agar dia bisa membantu bekerja di ladang. Uang yang kita hasilkan sudah cukup. Nanti kamu juga tidak perlu lagi mencari nafkah dari seni. Aku akan membiarkan dia pergi ke kota setiap hari untuk membelikan permen untukmu. Boleh? Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi menakutkan. Siapa sangka begitu kata-kata itu selesai. Xiao Hei, yang tadinya sedang tidur nyenyak, tiba-tiba bangun setengah badan. Suara desisan. Sisik-sisik di lehernya terbuka satu persatu. Sepasang mata vertikal yang biasanya lembut, kini dipenuhi darah merah dan amarah. Bahkan suaranya pun sudah berubah, membawa rasa kesal yang tak tertahankan. Tidak boleh. Aku tidak bisa menikah dengan orang lain. Tutu terkejut dengan reaksi mendadak ini. Langsung tertawa kecil, mengulurkan tangan untuk membelai sisiknya. Jangan nakal lagi, Xiao Hei. Sudah berapa lama kita bersama? Aku bahkan tidak tahu apakah kamu laki-laki atau perempuan. Anggap saja mundur 10 langkah. Meskipun kamu jantan, kamu tetaplah seekor ular. Aku pasti tidak bisa menikah dengan seekor ular. Nanti seluruh desa akan tertawa terbahak-bahak. Kita adalah teman baik, adalah keluarga. Bagaimana mungkin bisa menjadi suami istri? Xiao Hei tidak melepaskan tangannya dari gadis itu, tapi tubuhnya kaku, seperti batu yang keras. Setelah waktu yang lama, kilauan di tubuhnya perlahan mereda. Dia menundukkan kepalanya. Suaranya terdengar sedikit tertahan dan gemetar, membuat orang merasa sedih. Aku bukanlah ular biasa. Aku adalah ular yang telah menempuh jalan spiritual. Tutu, aku selalu ingin menjadi manusia, agar bisa menikahimu secara resmi. Tapi sekarang kemampuanku belum cukup, tidak bisa berubah wujud. Xiao Hei mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan permohonan. Jangan menikah dengan orang-orang biasa itu. Tunggu aku sebentar lagi. Ya, tunggu aku 60 tahun. Setelah 60 tahun, saat itu saya akan sepenuhnya berubah menjadi manusia. Saat itu, aku akan mencari air dan memotong kayu bakar untukmu. Seperti pria pada umumnya, selamanya melindungimu. Boleh? Tutu sama sekali tidak bergerak. Dia memandang ular hitam yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Di kepalanya terdengar suara dengungan. 60 tahun. Tutu tersenyum sedih sebentar. Matanya memerah. Xiao Hei, kamu bodoh. Aku orangnya. Berapa lama umur manusia pada umumnya? Setelah 60 tahun. Saya telah menjadi seorang nenek tua yang penuh kerutan. Tidak bisa berjalan lagi. Bahkan mungkin telah berubah menjadi segenggam tanah kuning. Meskipun kamu menjadi manusia, sudah menikah.
Berapa lama lagi aku bisa bersamamu? Mata Xiao Hei langsung menjadi gelap. Dia lemas seperti bola kempes dan jatuh ke tempat tidur. Menggulung tubuhnya menjadi gulungan yang rapat. Menundukkan kepala ke tengah. Diam cukup lama. Di dalam rumah, hanya tersisa suara gemeretak pelan dari lampu minyak. Tepat saat Tutu mengira dia sudah tidur dan bersiap-siap untuk memadamkan lampu, Tiu Hak tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kali ini, nada suaranya tidak lagi terdengar memohon. Hanya tersisa keteguhan seolah mempertaruhkan segalanya. Ada satu cara yang tidak memerlukan 60 tahun. Hanya butuh 3 tahun untuk membantu saya menjadi orang. Mata Tutu berbinar. Apa itu? Xiao Hei menatapnya dengan tajam. Berbicara satu persatu. Cara ini mengharuskan Anda menanggung banyak penderitaan. Bahkan bisa merenggut nyawa Anda. Tutu menatap mata Tiu Hak. Gambar ini muncul di benaknya selama bertahun-tahun. Xiao Hei telah memberinya bara api di musim dingin yang membeku. Telah melindungimu dari bahaya para preman. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berkata, asal bisa hidup bersama kamu selamanya, itu sudah cukup. Aku bisa menanggung segala penderitaan. Silakan bicara. Apa yang harus saya lakukan? Salju di luar semakin lebat, seolah-olah ingin menyelimuti semua makhluk hidup di dunia ini. Semuanya terkubur dalam kehampaan yang putih. Tutu, dengarkan baik-baik. Suara Xiao Hei di tengah malam yang sunyi terdengar sangat serius. Di wilayah utara, di pegunungan Changbai, ada sebuah tempat bernama Toan Hon Enhai. Di atas tebing, ada sebuah pohon buah ajaib yang disebut Muklan. Buah itu baru berbunga setelah 50 tahun. Butuh 50 tahun untuk berbuah. Orang biasa yang memakannya bisa berumur panjang. Makhluk gaib yang memakannya bisa menambah 100 tahun masa latihan. Xiao Hei berhenti sejenak. Di mata berwarna ember itu, terlihat sekilas rasa enggan. Jika dia seorang gadis biasa, menelannya saat energi negatif sedang sangat kuat, gabungkan dengan ramuan penurun panas dari suku kita, maka dapat memaksa membersihkan sumsum tulang. Harganya adalah, aku akan melepaskan kulit manusia, berubah menjadi ular merah. Ikuti aku berlatih selama 3 tahun di pegunungan yang dalam. Selama 3 tahun ini, aku harus menanggung rasa sakit seolah-olah kulitku dikuliti dan uratku dicabut. Selain itu, jika pikiran tidak teguh, maka akan sepenuhnya menjadi binatang liar. Tidak bisa kembali menjadi manusia. Tutu mendengarnya dan merasa ngeri. Namun, dia menatap mata Tiu Hak yang penuh kesepian dan kerinduan. Mengingat kembali masa-masa sulit dan kesepian ini, ular inilah yang melingkar di atas tempat tidur yang dingin untuk menghangatkannya. Ular inilah yang menyelamatkan nyawanya dari tangan sang tiran. Ular ya ular. Tutu tertawa dengan santai, mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Tiu Hak yang sedingin es. Asal bisa berada di sampingmu sebagai seekor ular, bergelut di pegunungan dan hutan, lebih baik daripada hidup menderita bersama para mak comblang di desa. Dianiaya oleh orang-orang jahat itu pasti jauh lebih baik. Xiao Hei, ayo kita pergi. Keesokan harinya, Tutu telah menjual rumah berubin biru yang baru saja selesai dibangun. Ditukar dengan sedikit daging kering dan satu set pakaian kulit yang hangat. Orang-orang di desa itu bergosip bahwa gadis bernama Tutu telah diserang oleh makhluk jahat, meninggalkan kehidupan yang baik untuk hidup, membawa keranjang bambu dan menerobos ke dalam hutan yang lebat. Hanya Tutu yang tahu. Di dalam keranjang anyaman di punggungnya tersimpan satu-satunya tumpuan hidupnya. Semakin jauh ke dalam pegunungan, semakin sedikit orang yang ditemui. Hingga hari ke-7, di sekelilingnya sudah ada kuburan-kuburan yang menjulang tinggi. Bahkan sinar matahari pun tak bisa menembus ke dalam. Hati-hati, di depan ada lembah ilusi. Xiao Hei mengintip dari keranjang bambu. Dengan hati-hati mencium aroma manis di udara. Kabut di sini beracun. Menghirupnya 3 kali akan menimbulkan halusinasi. Pada akhirnya akan mati di hutan tanpa bisa lolos. Tutu dengan cepat mengambil sapu tangan yang dibasahi obat untuk menutup mulut dan hidungnya. Namun, jalan pegunungan sangat berliku-liku. Di bawah lapisan salju tebal tersembunyi lapisan daun-daun busuk dan lumpur setinggi lutut. Setiap langkah menguras tenaga. Tiba-tiba ada hembusan angin berbau busuk melintas. Xiao Hei tiba-tiba melompat keluar dari keranjang, menghalangi di depan Tutu. Hanya terlihat di antara pepohonan kering di depan. Perlahan-lahan merangkak keluar seekor binatang sebesar tong air. Laba-laba 100 kaki berusia ratusan tahun berwarna hitam mengkilap. Hewan itu panjangnya mencapai 3 zang. Kaki-kaki yang rapat meluncur di atas tanah, mengeluarkan suara berderak yang membuat gigi terasa asam. Adalah makhluk setengah hidup yang melindungi setan. Xiao Hei mengaum sekali. Tutu mundur. Meskipun Xiao Hei memiliki sedikit sihir, tapi bagaimanapun juga belum bisa berubah wujud. Laba-laba 1000 kaki itu bahkan menyemburkan cairan beracun hitam pekat. Xiao Hei dengan lincah menghindari cairan beracun itu. Jatuh ke tanah salju. Cairan itu langsung mengikis dan menciptakan lubang besar yang mengeluarkan asap hitam. Seekor ular dan seekor serangga saling melilit dengan liar di atas salju. Xiao Hei menggigit leher lipan itu dengan kuat. Sedangkan kaki tajam lipan itu, seperti pisau baja, mengoyak sisik Xiao Hei. Darah merah segar mengalir ke salju putih. Sungguh mengerikan. Si hitam. Tutu panik. Air matanya terus mengalir. Dia tahu bahwa ikut campur hanya akan memperburuk keadaan. Tapi saat melihat Xiao Hei perlahan-lahan kehabisan tenaga, terjerat erat oleh lipan raksasa, dia tiba-tiba melihat sebuah batu tajam di tanah. Tutu tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian. Dia berteriak dan berlari ke depan, mengangkat kedua tangannya sambil memegang batu. Dia menghantam perut raksasa lipan itu dengan keras. Jadi, dahan dan daun seperti panah. Laba-laba kesakitan hingga menggoyangkan ekornya dengan liar. Tutu terlempar jauh, menabrak batang pohon. Dia memuntahkan seteguk darah segar. Tutu, melihat hal itu, Tiu Hak mengeluarkan suara raungan yang memilukan. Dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia membuka mulutnya dengan kuat. Tanpa diduga, dia melepaskan sebuah pil yang memancarkan cahaya kuning pucat, menyerang titik vital makhluk serangga 1000 kaki. Itu adalah serangan andalannya. Di bawah benturan inti, makhluk serangga 1000 kaki itu mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Seluruh tubuhnya kaku dan jatuh ke salju tanpa bergerak lagi. Xiao Hei dengan lemah kembali ke bentuk semula. Jantungnya memudar tanpa cahaya. Dia berusaha merangkak mendekati Tutu, menggosokkan kepalanya ke wajah pucat Tutu. Gadis kecil yang bodoh. Kamu tahu nggak? Tadi ekornya hampir saja membunuhmu. Tutu batuk darah tapi tetap tersenyum lemah. Dia ingin membunuhmu. Bagaimana mungkin aku bisa diam saja? Tak lama kemudian, Tutu memeluk Tiu Hak dengan lemah. Akhirnya berhasil mencapai puncak Toan Hon Enhai. Di tepi tebing terjal itu, sebatang rumput bening dan berkilauan berdiri kokoh. Di ujung rumput itu tergantung sebuah buah sebesar buah lengkeng. Buah itu berwarna merah tua di seluruh tubuhnya, memancarkan aroma yang memikat. Itulah dia. Xiao Hei berusaha mengumpulkan kembali semangatnya. Tutu, sekarang kamu menyesal pun belum terlambat. Begitu tertelan, kamu tidak akan lagi menjadi manusia.
tidak lagi menjadi Tutu.